Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang? Sayang siapa sayang? Kenapa? Mama mau ngantar kue dulu ke rumahnya Bu RT ya sayang. Mama janji nggak akan lama kok. Janji langsung pulang ya, Mah. Jangan ngobrol dulu sama orangnya. Iya sayang, Mama janji. Pokoknya nanti setelah Mama sampai rumah, Mama bakal temenin Sisi main sampai malam. Tungguin Mama ya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok nggak bisa direm? Ya Allah. Kenapa nggak bisa direm? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sayang, gimana sayang? Akhirnya kita bisa nyingkirin wanita itu, Mas. Dan sekarang nggak ada lagi orang yang bisa misahin kita. Yang aku tuh bener-bener nanya, cuma modal motong kabel bro. Semuanya berhasil tau nggak? Sekarang lebih baik kita pergi dari sini ya, oke? Ya, Mas. Sisi, nih lihat nih. Kakak Maya sama kakak ini bawa apa buat kamu? Nih, mainan kesukaan kamu. Senyum dong nih. Terima kasih Kakak Maya. Sayang, bagaimana kalau nenek ajak jalan-jalan, terus kita beli es krim? Mau? Gak mau, maunya ketemu mama. Mama mana? Mama mana, Nek? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agam, Saya merasa terima kasih karena udah peduli sama Sisi. Terima kasih semuanya ya. Gimana Mas Agam? Udah ada perkembangan soal Mbak Ranti? Udah berbulan-bulan saya mencari sih. Tapi sampai sekarang nggak ada titik temunya. Sama sekali nggak ketemu. Kalau dari informasi polisi, di saat kejadian ada tanggul yang jebol. Sehingga aliran sungai itu sangat deras. Dan untuk pencarian itu sangat sulit. Malah ada yang bilang kalau Mbak Ranti itu udah hilang buaya. astagfirullahaladzim. Madi kipe lu ya. Lu malah nyebarin rumor tentang ponakan gue. Lu bener-bener lu ya. Bagaimanapun juga, dia itu bos lu loh. Maaf Bu, itu saya dengar selentingan dari warga di TKP. Saya benar-benar minta maaf Bu. Lu lagian tega banget sih. Berani banget lu ngomong begitu di depan anak kecil. Gak ada akhlak lu bener-bener lu ya. Selamat ya. Iya. Siang. Siang. Siang Pak. Pak polisi. Pak gimana Pak? Pencarian istri saya gimana Pak? Apa udah ada info Pak? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, Pak Gam. Tim kami dan tim SAR juga sudah menyisir sungai hingga ke laut. Namun kami belum mendapat tanda-tanda apapun tentang Bu Ranti. Jadi kami putuskan
untuk menghentikan pencarian ini dengan dugaan Bu Ranti sudah meninggal dunia. Jadi gitu Bapak Ibu, bisa ikutan program pinjaman terbaru kami. Dan itu dijamin uangnya bisa cepat cairnya. Gitu mau atau sok mana nih ngali? Formulirna orang esian heula, orang ilikan heula. Mari, biasa ya. Maya, kamu teh mau ngajuin pinjaman juga? Oh, enggak Bu Put. Mau nanya sisa cicilan aja. Oh, gitu. Iput, lu buat cari-cari. Ngapain lu di mari? Yeyen, takut kehilangan Iputnya. Iput teh habis dengerin eta promo terbaru. Koperasinya si Nelly gitu. Nelly, roman-romannya lu seneng ya? Hah? Berasa kayak bu bos koperasi begono, hah? Belum setahun Ranti meninggal. Bisa-bisanya lu udah nikahin si Agam. Selamat ya, lu udah bisa dapetin Agam plus ngerampas kehidupannya Ranti. Bu Yayan, jangan sembarangan ya ngomong. Saya tuh nggak ngerebut siapa-siapa. Saya menikah sama Duda yang ditinggal meninggal istrinya. Mak dikipe nih anak nih. Songong bener loh, ha? Berani gebrak-gebrak meja buat gua. Bu Yayan duluan ngomong ya. Jangan mentang-mentang Mbak Ranti itu keponakan Bu Yayan, jadi sembarang ngatain saya kayak gini. Hah? Wah, dia nantangin gua. Awas, Mak. Kamu tidak gitu aja, udah diem lo. Bu Ye, udah. Ini apa-apaan sih kalian semua, udah stop ributnya. Kenapa saya harus berantem semua? Hah? Nenek Yayan kenapa jahat sama Mama Nelly? Sisi, nenek tuh nggak jahat. Nenek tuh cuma nggak suka aja kalau ada yang gantiin posisinya Mama Ranti, ya? Udah sekarang gini. Semuanya dengerin. Saya tahu pemikiran saya buat nikah sama Nelly itu sangat cepat. Saya tahu. Tapi saya ngelakuin ini semua itu semuanya demi Sisi. Saya nggak mau kalau misalnya Sisi itu tumbuh tanpa adanya seorang mama. Bu Yayan sayang kan sama Sisi kan? Saya janji sama Bu Yayan, Sisi itu nggak mungkin lupa sama Rati. Saya janji. Bu Yayan, udah sekarang kita pulang aja ya. Ayo balik ya. Jangan berantem depan anak kecil nggak enak, ayo. Kasihan Sisi. Ayo. Sisi, nenek pulang dulu ya. Ayo Sisi. Udah ayo. Sayang, Sisi main dulu dalam ya. Iya, Ma. Mas, bisa-bisanya dia malu-maluin aku di depan warga-warga kayak gitu, Mas. Aku tahu, sayang, aku tahu. Sebenarnya aku juga nggak suka sama dia. Ribet tau nggak? Lihat aja. Aku bakal bikin program pinjaman koperasi yang bikin mereka sengsara. Itu gak ada kerjaan lain ya selain ngeliatin aku di sini. Kamu lucu banget kalau lagi cerita kayak gitu. Kalian berdua. Mai? Hai nih, Malik, denger. Kenapa ada apa? Kalian harus tahu apa yang baru terjadi di kampung ini. Kayak bahan apa sih, Mai? Jadi Bu Yayan sama Nelly itu mereka habis berantem. Katanya masalahnya itu karena Bu Yayan gak suka sama Nelly. Katanya kayak terlalu cepet gitu loh untuk nikah sama Mas Agam. Ya apa mungkin karena Mbak Ranti itu kan keponakan Bu Yayan, makanya dia agak sensi.
Iya, mungkin itu juga salah satu alasannya ya. Terus tadi masa Bu Yayan ngatain Nelly genit? Ampun deh. Astagfirullahaladzim, emang deh ya, Bu Yayan tuh dari dulu emang gak pernah berubah. Sulit aja kerjaannya. Iya, nah makanya gara-gara itu akhirnya sekarang warga itu jadi kebagi jadi dua. Ada yang setuju sama Bu Yayan karena ternyata katanya ya waktu Nelly masih kerja jadi staf koperasi itu dia kayak gelagatnya kayak suka deket-deket gitu lah sama Mas Agam, goda-godain gitu. Kalau aku sih ya kubu yang nggak setuju ya sama Bu Yayan. Sama Bu Iput juga kayak gitu. Tunggu, itu tumben banget loh. Biasanya kan Bu Iput sama Bu Yayan satu pemikiran, tiba-tiba dia berubah pemikiran. Nggak tahu Bu Iput ya, tapi kalau aku sih ngerasa Nelly itu selama kerja di koperasi helpful kok, baik, nggak bermasalah orangnya. Gini loh, aku nggak tahu yang kalian bahas tuh dari tadi apa. Ya ampun Nalik. Aduh ya ampun, oke, gini, intinya adalah Mas Agam tuh dulu setengah tahun yang lalu punya istri namanya Mbak Ranti. Dia meninggal, tapi jenazahnya nggak ditemukan sampai sekarang. Dan akhirnya Mas Agam ini punya staff, Nelly, dan dia nikah sama Nelly ini belum lama ini, baru beberapa bulan ini ya. Ya oke, tapi sekarang masalahnya tuh di mana? Iya, sebenarnya sih nggak ada masalahnya. Pernikahannya sih juga sah. Ya tapi benar juga sih, Mai. Kayak kita nggak usah terlalu ngurusin. Karena menurut aku, Sisi kan juga butuh sosok seorang ibu untuk sekarang ini. Ya, Mbak Nelly. Iya sih, bener juga ya. Mbak Nelly, saya mau ngambil pinjaman juga deh, biar usaha saya itu makin gede gitu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ari, waalaikumsalam. Lu ngapain nih? Mau pinjem duit loh? Bukannya lu anti pinjem-pinjem, oh. Baru juga assalamualaikum, udah saya wota aja. Saya ada amanah. Ada saudara saya mau renov rumah habis kebanjiran, dia mau pinjem duit. Iya, semua bisa dibantu. Tapi per hari kemarin bunga pinjaman koperasi itu udah naik. Serius? Buset, ini naiknya gede amat, Mbak. Kalau kayak begini mah kagak jadi saya minjem. Dulu bukannya pakai sistem bagi hasil dari anggota atau peminjam ya? Ini kok sekarang bunganya jadi naik banget? Ini mah lebih mahal daripada minjem di bank, Dan. Ya udah deh, Mbak. Kalau begitu saya juga kagak jadi nih sama Pak Ari. Lu jadi nggak? Sama saya juga nggak jadi. Yaudah, ayo. Ya. Pamit ya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kayak gini terus bisa boncos keuangan aku. Aku harus cari cara. Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini ada kenaikan bunga untuk cicilan pinjaman koperasi yang sudah berjalan ya. Jadi mulai pembayaran berikutnya, cicilan disesuaikan dengan bunga baru. Loh, yang ini kok tumben banget sepi? Iya mas, semua warga tuh pada keberatan karena bunganya dinaikin. Tapi gak apa-apa, aku punya siasat lain biar supaya kita tetap untung. Aku udah chat warga yang punya pinjaman berjalan sampai saat ini. Aku bilang kalau bunga itu semua bunganya dinaikin. Bener yang bener. Ide kamu bagus banget. Kalau perlu yang, gimana kalau kita pakai preman supaya buat nagih mereka kalau misalnya mereka itu nggak mau bayar utang? Dulu pas tanda tangan surat pinjaman sama Ranti, kan katanya pakai sistem bagi hasil. Kenapa sekarang mendadak ganti jadi bunga? Olo Nelly, kenapa atuh bunga nate jadi gede gitu? Kan kasihan wakan sih. Ini perempuan kejadian, bahaya. Hei, ibu-ibu, beda owner, beda aturan. Lagian kan sekarang Ranti bukan jadi ownernya lagi. Lu denger kagak? Mak dikipe nih bibirnya nih. Bagaimana juga si Ranti itu mantan bos lu, sopan dikit lu manggil. Udah, Bien. Kita nggak usah buang-buang energi begitu.
Kita lihat aja nanti sampai kapan bisa bertahan. Kalau bunganya itu ketinggian, kegedean. Warkamsi juga males minjem kalau misalkan masih begini. Bisa-bisa anggota koperasinya malah narik tabungannya. Udah ya. Iya. Makanya lu Mel. Bu Ipun mau kemana? Ibu teh kesel atuh sama kamu, soalnya kamu teh naikin bungana gede gitu. Ini nih beda, karena kita udah mengikuti laporan pengawas keuangan. Beda sama Ranti dulu. Kalau misalnya Bu Ipun nggak mau ikut, nanti bagi cenginya susah loh kalau misalnya mau cicilan. Olo Nelly alias Nenek Liar atunya kamu teh ulah coba-coba nipu ikut gitu. Ini teh pan koperasi rumahan, kenapa atuh nyambungna ke begituan? Aku tuh benar ngomong, karena selama ini Ranti tuh ternyata, tahu nggak? Dia tuh nggak beres ngarusin koperasi ini. Sampai-sampai Mas Agam yang selalu nutupin uangnya. Kalau misalnya kita kayak gini, nggak ngambil siasat, bisa-bisa Sisi nggak akan bisa sekolah. Bu Ipun nggak kasihan. Ya udah tuh Ranti, ibu teh percaya sama kamunya. Tapi tolong atuh kamu teh usahain supaya bunga teh henteu melonjak tinggi gitu. Biar Wakamsi teh nggak takut lagi ngambil koperasi di kamu. Iya ya, coba saya pikirkan dulu ya. Tapi untuk sementara ini saya nggak punya cara lain Bu Iput. Tapi saya minta tolong sama Bu Iput buat bilang sama warga ya, biar warga yakin. Iya, tapi jangan kelamaan mikirnya.